Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal, Pak Menteri, diantaranya BOP dan BOS. Untuk BOP, pesantren ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya adalah pesantren fiktif. Ini banyak terjadi, yaitu tidak ada pesantren tapi tetap mendapatkan bantuan. Ini karena kadang-kadang berdasarkan kertas saja, Pak Menteri. Karena ada izinnya, di situ diatur sedemikian rupa, ya, tidak dicek. Akhirnya yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas, nggak dapat bantuan. Yang ada kertas yang nggak ada gedungnya dapat bantuan, Pak. Nah, ini perlu kita perhatikan secara serius. Kemudian pemotongan oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agama, Pak. Ini banyak juga laporan ataupun isu yang berseliweran, sehingga ini penting untuk komitmen kita bersama. Jangan sampai lagi ada pemotongan, termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil. Termasuk permasalahan pengelolaan dana BOS, Pak Menteri. Ini juga banyak pemotongan oleh banyak oknum dengan berbagai cara, Pak. Ya, ada potongan per siswa, ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada juga kegiatan yang mungkin tidak ada bentuknya, Pak. Dan saya secara spesifik sudah sampaikan dengan Pak Menteri, banyak pengaduan masyarakat Dumas, ya. Dan ini serius, Pak, karena madrasah-madrasah itu situasinya tertekan atau tidak berani untuk menyuarakan protes atau apa. Nah, oleh karena itu mungkin kami berharap Gus Yakut punya legacy tersendiri, Pak. Di zaman kepemimpinan Pak Menteri ini ada hal yang bisa kita kenang, bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri. Karena bagaimanapun sebenarnya itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Berbagai penyimpangan pengelolaan anggaran dan anggaran tersebut tidak terjadi lagi pada pengelolaan anggaran pada tahun 2022. Itu harapan kita semua, dan kami yakin dengan adanya efek jera atau tindakan yang tepat, saya meyakini atau kami meyakini insya Allah semua bisa kita akhiri, dan pada akhirnya anggaran itu akan efektif, efisien, dapat digunakan sebesar-besarnya pada pengguna anggaran. Nah, terkait dengan penyimpangan-penyimpangan Bapak Ibu sekalian, terutama BOP, kami tidak ada toleransi. Saya sudah sampaikan ke jajaran zero tolerance atas penyimpangan-penyimpangan, baik itu pemotongan, pungutan, atau apapun namanya. Baik itu BOP di masa lalu yang sekarang diributkan kembali, itu yang sebenarnya secara historis saya ini terputus. Jadi secara kesejarahan ini saya tidak ngerti nih soal BOP, tetapi ya biarlah orang lain berpesta, saya yang mencuci piring gitu. Tidak ada masalah gitu, karena ini konsekuensi ya. Saya sudah sampaikan bahwa zero tolerance. Saya tidak mau ada toleransi apapun. Berapa hal, misalnya berapa kali misalnya Pak Ketua secara personal menyampaikan ke kita, dan saya sendiri akan melaporkan jajaran Kemenak jika melakukan fraud. Jadi melakukan pelanggaran seperti pungutan atau apapun namanya. Nah, pelajaran terhadap BOP itu saya kira sudah cukup menyakitkan dan tidak boleh diulang. Betul bahwa madrasah, betul bahwa TPQ, pondok pesantren itu adalah lembaga-lembaga yang paling membutuhkan. Jangan mereka membutuhkan mendapatkan anggaran sedikit itu pun masih harus dipotong. Itu saya kira itu kejam, dan ya kalau dihukum setimpal sudah pantas lah itu. Saya kira itu komitmen kita bersama ya, untuk menangani praktek-praktek fraud seperti ini.